رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di MC TV Channel bersama saya Faisal Ibnu dan saya ditemani oleh Fathur Razi. Ustadz Fathur Razi. Ya. Ustadz, ini kita channel perdana ya Ustadz ya. Channel perdana kita, alhamdulillah nanti akan lebih membahas tentang tema-tema tentang umroh, terutama di niat. Ini untuk video awal kita di niat nih Ustadz. Siap. Jadi ada banyak orang lah, bukan ada sih, banyak orang yang udah punya uang, udah kadang-kadang ibunya nyiapin buat anaknya untuk berangkat gitu, atau misalkan kakaknya nyiapin adiknya gitu, tapi adiknya selalu bilang begini, atau yang mau diberangkat gitu selalu bilang, aduh, gue masih banyak dosa, gue masih belum pantas nih umroh, Belum gitu. dipanggil, belum dipanggil nih, gitu kan, segala macam lah dengan alasannya. Nah itu kaidah-kaidahnya gimana Ustaz tentang penolakan, apakah boleh nolak atau sebenarnya emang sudah ada kewajiban kita menunaikan umrah ini Ustaz? Sebenarnya begini, Bang Faisal ya. Jadi kalau dibilang boleh nolak atau tidak, ya kalau boleh aja. Boleh aja. Ya, cuma kan ketika kita diberikan kesempatan gitu, kan sejatinya kita udah dipanggil nih, kemudian ada kesempatan, why not gitu, kenapa enggak gitu, kenapa enggak kita manfaatkan. Nah sebenarnya kan semua manusia kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipanggil ya? Sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sesuai firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27 di mana bunyinya wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzin, dan serukan olehmu wahai Nabi Ibrahim, ya, finnasi, kepada manusia, bil haji, untuk berhaji. Al-hajju secara bahasa artinya ziaratul Ka'bah, mengunjungi Ka'bah. Tapi nanti secara fikih ada haji, ada umrah. Dibagi dua lagi Ustaz ya. Umrah pun kan dikenal dengan istilah haji kecil kan, betul. bahasa kita kan. Nah, apa namanya? Ya'tuka. Ini sejak zaman Nabi Ibrahim. Niscaya mereka akan mendatangimu wahai Ibrahim. Ya. Di jalan, dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Ya. Ini berjalan kaki tentunya yang di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah beda negara atau beda laut jazirah lah, lautan gitu ya, menyeberangi lautan, mungkin ya kendaraannya lain gitu kan. Yang wa'ala kulli dhamin, ini yang masuk kedua, wa'ala kulli dhamin, yang menaiki unta yang kurus. Unta yang kurus. Ini redaksi Al-Quran luar biasa, menggambarkan apa? Menggambarkan jauhnya perjalanan, payahnya perjalanan. Sehingga apa? Sehingga membutuhkan perbekalan yang menyebabkan unta yang ditungganginya kurus. Sampai kurus Karena kehabisan bekal. Betul. Nah kalau kita bayangkan dulu kakek nenek kita juga waktu 3 bulan naik kapal laut gitu ya. Berbulan-bulan lah pokoknya, nggak seperti sekarang cuma 9-10 jam ya paling. Nah, walaupun yatina, misalnya mereka datang yatina min kulli fajin amik, diperkuat lagi dari segala penjuru yang jauh. Nah ini kan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya ada yang dipanggil dikasih fasilitas, ada yang dipanggil nggak kasih fasilitas. Wow. Ya kan? Contohnya begini, saya memanggil Bang Faisal ke rumah saya atau ke misalnya beda kota lah kita tinggal ya. Saya panggil Bang Faisal, saya kasih fasilitas, ya kan? Kalau fasilitas entah tiket, ini kan, akomodasi enak transportasi ya. Itu fasilitas itu. Nah, tapi kalau nggak dipanggil, nggak dikasih fasilitas nggak enak. Gini Ustaz, fasilitas ini adalah salah satu yang harus kita perjuangkan dengan doa. Ya, itu kudu lah. Itu senjata orang Muslim, senjata kita sebagai umat Islam ya doa. Ya, niat dan doa itu harus dua-duanya harus selaras gitu ya. Jangan sampai hanya niat doang, doa enggak. Betul. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa mewujudkan. Ya.
hanya Allah yang bisa mewujudkan niat kita. Maka ini berkaitan nanti dengan lafaz talbiyah. Oh gitu, Ustaz. Ya, lafaz untuk memenuhi panggilan Allah yang di situ menggambarkan bahwa hanya Allah yang bisa mewujudkan. Betul, betul, Nah, betul. kembali ke kesempatan tadi Bang Faisal. Nah, tadi sudah dikasih kesempatan gitu ya. Kok nggak diambil? Wah, Maka saya bilang sayang. betul. Kesempatan ini juga bisa berupa rezeki yang untuk bayar kan, kalau yang memang butuh biaya kan ada. Betul. Tadi kan sudah dikasih biaya katanya. Betul. Tinggal berangkat doang. Tinggal berangkat doang, Nggak Ustaz mau. nih. Iya. Kesempatan ada, ya kan? Kesehatan kebetulan lagi sehat. Betul, lagi sehat dan masih muda pula, Ya, Ustaz. nah, masih muda, kenapa enggak? Betul. Permasalahan boleh atau tidaknya sih, menurut saya boleh-boleh saja untuk menolak, cuma sayang kalau menurut saya. Oh gitu ya. Ya, Ada juga yang kadang-kadang gini, Ustaz, apa namanya, dia alasannya, aduh gua tatoan nih, gua malu. Nah, ini gimana Ustaz nih? tatoan, masalah tato ini kan sebenarnya ada hukumnya sendiri ya, Ah, fikih. Tapi masalah kaitan dengan panggilan, ketika kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira jangan jadi halangan. Jadi jangan halangan. Jangan jadi halangan. Kalau menurut saya berangkat aja dulu. Nanti itu urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba-tiba di sana kepikiran Nah, mau ngapus tato gitu ya. Ini supaya untuk meyakinkan lah mungkin para penonton kita ya, yang kaum muda mungkin ya. Ya kita nggak nyuruh untuk bertato, kalau Ya, misalnya betul. sudah bertato kan. Ada satu jamaah saya dulu preman, ya kan? Tatoan. Preman, Ustaz? Preman. Wow. Bahkan waktu sampai di Madinah, tinggal di depan Masjid Nabawi kita. Ya memang kebetulan saya sebagai leader, sebagai mutawif juga kita setting gitu kan. Itu untuk sholat aja nggak mau. Bahkan sholat di kamar belum mau. Sampai sholat di kamar juga nggak mau? Belum mau. Nggak, tidak mau ya, salah saya. Apa. Ya, karena saya perhatiin. Iya. Begitu sampai di Mekah, sudah selesai rangkaian umroh, kemudian istirahat, sholat asar saya ajak untuk sholat bareng. Selesai sholat, salam, assalamualaikum, nangis. Dalam hati saya kok preman nangis. Ya kan? Tapi ternyata disitulah awal Allah berikan hidayah ke dia. Wow. Ya kan? Yang tadinya nggak mau sholat, di situ betul-betul dia sudah berazam, bertekad untuk tidak meninggalkan sholat. Betul. Luar biasa. Allah karim ya. Artinya saya sampai merinding Bang Faisal terus terang. Pastilah. Kenapa yang diceritain luar biasa? Begitu dia salam ke kanan, dia apa? Kenapa nangis? Gitu kan? Jawabannya, saya diperlihatkan dalam sekejap semua jenis azab kubur. Allah, azab kubur ya, itu baru kubur berkubur kan? Nggak kenal dimensi ya. Iya. Allah itu nggak kenal dimensi dalam kelebatan diperlihatkan. Berarti bisa dibilang juga bahwa ketika ada panggilan umroh untuk mungkin yang merasa kita banyak dosa nih apa, sebetulnya Allah mau menghapus dosa kita di sana, begitu bisa dibilang begitu nggak, Ustaz? Ya bisa juga, tapi bisa juga nggak. Oh gitu. Ya kan? Kalau intinya ketika orang banyak dosa, kemudian ada diberikan kesempatan ke sana, itu bisa jadi dua. Yang ini yang saya perhatikan. Ya, satu bisa jadi untuk pemberian hidayah dia. Allah. Nah ini lihatnya nanti pasca setelah pulang. Bahkan sebelum pulang pun di sana mungkin ada perubahan. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, betul. Ternyata berubah. Kemudian ada juga yang mungkin yang tujuannya lain mungkin Allah. Kalau bahasa ininya istidraj gitu ya, atau untuk memberikan peringatan lah, apa istilahnya, kalau kita bilang siksa mungkin agak terlalu ya. Wah, benar ya, itu ya. Bukan hak kita juga menyiksa gitu. Itu tadi bedanya tidak ada perubahan. Yang satu ada perubahan, satu tidak. Satu begitu-begitu aja. Ya, begitu-begitu aja. Bahkan maaf mungkin begitu pulang ya perkembangannya semakin tidak baik. Gitu. Nah ini mungkin sangat, kalau yang saya perhatikan ya tentunya yang tahu persis Allah ya. Kemungkinan besar sangat tergantung ke niat kita. Dari Indonesia. Ketika berangkat ke sana niatnya, kalau mungkin yang tadi yang pertama sudah pernah terdetik bahwa dia ingin umroh dan benar-benar ingin berubah. Masalah nanti doanya minta fulus atau minta jodoh atau minta apalah terserah deh Ustaz ya, tapi dari awal kita niatkan lillahi ta'ala. Betul. Apa maksudnya? Kan, kita dalam Islam itu kan boleh minta apa saja, urusan dunia. Iya. Bukan apa saja, kalau apa saja kan yang enggak baca. Tapi kan ada sebetulnya begitu kan. Urusan duniawi pun kita
boleh. Boleh. Yang nggak boleh kan minta urusan dunia kepada selain Allah. Ya, kan? betul. Nah, itu lah. Tapi ketika berangkat kita niat lillahi ta'ala, saya mau melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Saya niat untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, saya perhatikan di situ ketika niatnya mungkin seperti itu, insya Allah tadi kan Allah Maha Pengampun. Betul. Ya kan? Sangat Maha Pengampun. Nah, Iya. ketika tadi sudah Allah berikan hidayah, kemudian taubat betul-betul. Satu lagi gini, Ustaz, ada kalangan banyak tuh. Ini salah satu bisa jadi alasan atau menjadi ketakutan seseorang ya. Kita ada mitos nih, wallahu alam, tapi ceritanya ada banyak ini. Dosa yang di sini ya selama perbuatan dibalas di sana begitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz tuh? Ya tadi kalau saya perhatiin ya dari beberapa orang yang saya termasuk yang tadi saya ceritakan teman tadi, buktinya enggak. Oke. Ya, yang ada tadi bentuk peringatan Allah secara halus kemudian menyebabkan dia tobat. Oh. Ya kan? Kan nggak ada istilah tadi jadi ibaratnya kayak dibalas, ditegur dengan keras, nggak ada. Tapi padahal kalau yang saya perhatikan dari cerita-cerita beliau pun masa lalunya kelam jahiliyah. Ya, segala macam dosa lah katakan dia sudah pernah lakukan. Nah, tapi ada juga saya pernah dengar cerita juga dari jamaah ya justru kebalikannya. Dibalas langsung di sana diperlihatkan. Betul. Gitu. Jadi apa bisa dibilang begini, ada kalau ulama-ulama filsafat bilang kan Tuhan ini tergantung pemikiran kita kan gitu. Jadi ketika kita berpikirnya bakal dibahas, itu jadi sebuah doa dan terjadi di situ bisa jadi gitu. Kalau filosof kalau ulama ya mungkin tergantung niat. Innamal amalu binniyat gitu ya. Itu kan kata Nabi ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ke sana benar-benar untuk beribadah, ini semuanya Allah mudahkan. Betul. Ya. Bahkan jalur hidayah pun Allah buka. Betul. Berarti di sana sebetulnya bukan tempat orang suci ya, bohong. Suci. Nggak ada, sebetulnya orang suci juga nggak ada. Saya ada orang suci ya. Ya gitu. Terus masalah justru di sana tempat orang untuk mensucikan diri. Gitu itu ya. Yang pas. Itu yang pas ya. Yang pas. Di sana tuh orang untuk mensucikan diri. Nah, bukan wisata religi juga. Bahkan di Madinah kan ketika kisah-kisah Nabi sahabat yang hijrah ke sana, yang pertama dibangun Nabi itulah masjid. Ya. Kenapa? Karena rijalun fihi yuriduna an yatatahharu. Di dalam masjid itulah terdapat orang-orang yang ingin mensucikan diri. Ingin mensucikan. Bukan orang yang udah suci. Bukan orang suci. Bukan ya, ya. Tentunya di sini zaman Nabi atas bimbingan Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada kesimpulan bahwa sebenarnya setelah balik itu jangan jadi so suci. Gitu. Ya, kalau so suci mau setelah umrah atau sebelumnya pun, sebelum umrah atau setelahnya pun nggak boleh. Nggak boleh. Kan bisa begitu, gue udah umrah nih. Kalau misalkan kita udah berkali-kali, misalkan diberikan kesempatan oleh Allah untuk haji atau umrah gitu ya, jangan merasa ini gitu kan, merasa lebih mulia gitu kan. Bahkan saya nih udah haji 7 kali, saya nih udah umrah 20 kali ini. Kan justru itu kesombongan yang betul. Jadi ketika kesimpulannya adalah ketika kita sudah ada uangnya gitu, apalagi misalkan ya kita kan timbulkan rasa berarti yang harus diusahakan fasilitas. Ya. Kita berdoa untuk fasilitas. Urusan dosa ini jangan dipikirin. Jangan dipikirin dulu gitu ya. Gitu ya. Karena di situ juga belum tentu balasannya jelas di akhirat kan gitu ya. Tapi bisa jadi dipanggil ke sana, bisa jadi untuk penghapusan dosa. Tapi saya sih sangat yakin ya berdasarkan beberapa pengalaman ketika niatnya betul-betul lillahi ta'ala, semua uang mudahkan. Semua justru arahnya ke arah yang lebih baik. Amin. Jadi jangan takut tadi karena kita banyak dosa gitu ya, takut gitu. Jangan hilangin perasaan itu. Udah niatkan kalau memang sudah Allah berikan, buka semuanya kesempatan kan, rezeki, kesempatannya bisa berupa rezeki, bisa berupa waktu. Ya fasilitasnya tadi kesehatan. Sudah ada rezeki, ada kesempatan, nggak sehat nggak jadi juga berangkat Bang Faisal. Ya betul. Terkadang terjadi juga gitu kan. Kemudian urusannya lancar juga pengaruh gitu kan. Jangan sampai kemudian apalagi tuh. Pokoknya kalau sudah ini ya udah kita
berangkat, nggak usah ragu Yakin lagi, aja Ustaz ya, yakin, jangan pakai bismillah. logika dah. Ini itu tidak ada. Allah nggak pernah pakai logika. Nggak usah dengan mitos-mitos yang Ya. beginilah, begitulah gitu. Yang penting di sananya kita kaitkan terus hatinya dengan Allah, Betul. gitu, dengan Rasulullah gitu Ustaz Iya, ya. betul sekali. Ya, itu ini berkaitan dengan lafaz talbiyah ini tadi Talbiyah. ya. Ini kan talbiyah ini labbaik Allahumma labbaik itu bisa dijelaskan enggak makna sebenarnya ini talbiyah ini? Ya, labbaik Allah, labbaik itu dari kata labba yulabbi talbiyah, yang artinya memenuhi panggilan. Jadi kalau orang Arab dipanggil ya Muhammad, ya Ahmad, labbaik. Wahai Muhammad, sini. Jawabannya apa? Labbaik. Ya, aku datang untuk memenuhi panggilan. Nah, demikian pula kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita dikasih fasilitas. Ya. Kita berangkat ke sana. Datang untuk apa? Memenuhi panggilanmu. Kita ucapkan panggilan Allah, labbaik Allah, ya Allah, aku datang ke sini untuk memenuhi panggilanmu ya. Labbaik la syarika lak, ya Allah, aku datang ke sini untuk memenuhi panggilan. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Nah, kenapa dikaitkan dengan lafaz tidak ada sekutu? Karena hanya Allah Tuhan yang bisa mewujudkan. Karena hanya Allah Tuhan yang bisa mewujudkan niatan kita. Ya. Bahkan kan ada sebagian orang sudah niat bertahun-tahun belum terwujud, ya kan? Ada yang sudah niat, sudah ini enggak berangkat juga, ya, banyak betul, juga ya. Betul. Udah, hanya Allah yang bisa mewujudkan. La syarikalah. Buktinya apa? Lafaz berikutnya kita baca, innal hamda wan ni'mata. Sesungguhnya segala puji. Segala puji. Dalam kaidah atau tata tata bahasa Arab ada ketika ada alif lam itu salah satu maknanya lil istighraq, yaitu mengandung segala macam. Segala macam pujian, segala macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu luang, segala nikmat lah. Ya, termasuk tadi nikmat memenuhi panggilan Allah. Betul. Hanya siapa yang bisa mewujudkan? Laka, hanya milikmu ya. Berarti sebetulnya ada ada ininya juga ya, ada korelasinya dengan bersyukur ya Ustaz ya. Karena sebetulnya kita teramat sangat beruntung nih umat Nabi Muhammad dipanggilnya bahkan dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya Ustaz ya. Dan itu tadi untuk tujuannya, hikmahnya itu untuk mewujudkan rasa syukur kita. Apalagi mungkin kalau kita lihat cerita-cerita orang tua dulu kita kan begitu payahnya, begitu susahnya untuk sampai ke sana ya. Ya mungkin ya sebenarnya sama aja, cuma beda zaman aja, beda zaman, beda ini ya, beda transportasi gitu. Nah, semuanya hanya Allah yang bisa mewujudkan ini, tujuannya supaya memunculkan rasa syukur kita, menekan kesombongan kita. Menekan kesombongan? Kesombongan kita. Kenapa? Karena terkadang kan kita sebagai manusia merasa bisa melakukan semuanya dengan uang, dengan maaf kalau misalkan punya jabatan Bang Faisal gitu ya. Alhamdulillah belum. Belum, mudah-mudahan. Tapi jangan sombong ya tadi. Ya, itu. Jangan sampai merasa itu. Ya. Tujuannya ini, kembalikan semua kepada Allah bahwa ini semua terwujud karena Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz talbiyah maknanya. Maknanya gitu. Nah, ada juga nih saya sekarang waktu itu saya pernah umrah Ustaz ya. Ada yang bilang kalau setelah kita mengucapkan niat gitu kan, itu talbiyah itu dibaca harus terus-menerus, dan kalau misalkan gini alangkah nggak boleh tidur katanya. Nanti kurang nggak salah enggak lah umrohnya. Itu gimana Ustaz tuh? Itu harus kita garis bawahi, tanda kutip lah. Kata-kata harus, namanya harus berarti wajib. Betul Ustaz. Kalau wajib berarti kalau nggak dilakukan nggak sah. Berdosa, iya. Ya nggak sah. Nggak sah, betul itu. Nah, padahal kalau kita baca, mayoritas ulama bahkan semua ulama mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Hukumnya tadi saya katakan disunnahkan untuk mengucapkan talbiyah. Ya kan, dianjurkan. Sunnah itu artinya apa? Dilakukan lebih bagus, tidak dilakukan tidak masalah. Nah, tentunya ketika beribadah kita mau dong yang lebih sempurna. Di mata Allah Subhanahu wa taala lebih afdol. Nah, kira-kira pilih mana Bang Faisal? Ya lebih itu lah daripada kita nge-scroll handphone nggak jelas. Tapi ingat, bacanya bukan hanya sekedar di mulut. Ya, oh gitu. Ya kalau baca sekedar di mulut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi artinya kemana mulu-mulu itu kan? Gampang bisa ya. Tujuannya tadi memunculkan rasa syukur kita. Tapi kalau kita hayati ini lafaz supaya kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini yang mewujudkan Allah. Kita hayati betul, insya Allah akan rasa syukur kita akan bertambah. Alhamdulillah. Itu berarti memang jadi harus dipacu ya, dipacu maksudnya secara rasa bahwa kita sedang dipanggil Allah, Ya, kita pengen saya sih bertemu berharap Allah. Gitu. Mudah-mudahan ini kan luar biasa jamaah kita. Betul. Satu tahun aja bisa untuk umroh tercatat ya tahun 2023 di atas 1.300.000. Wow. Ya kan? Belum lagi haji. Belum haji. Tiap tahun ya di atas 200.000. Kadang-kadang malah berbondong nih Ustaz, Ramadan di sana gitu kan. Kalau masyarakat kita yang diberikan kesempatan seperti itu memahami ini, bahwa talbiyah aja lafaz talbiyah ada memunculkan rasa syukur, menekan kesombongan kita gitu. Secara kita udah nggak pakai apa-apa nih tapi yang laki ya terutama. Udah gak ada kantong nih. Ke depan kita bersama ya, amin. Lebih baik. Betul ya. Nih tadi udah, sekarang animonya Ustaz ya, seperti Ustaz bilang tadi ada sampai 1.300.000 sekian. Ya. Itu apa nih? Apakah karena memang satu kewajiban ya, tapi ya itu tadi menurut Ustaz gimana nih animo yang besarnya di Indonesia? Nah, kalau dibilang kewajiban kan kita kembali ke hukumnya ya. Ya hukum haji memang wajib. Tapi liman istata'a ilaihi sabila bagi yang mampu. Sedangkan umroh mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya. Artinya ketika tidak dilakukan pun nggak masalah. Nah, tapi ketika kita berbicara antusias, keinginan yang sangat luar biasa dari masyarakat kita Indonesia untuk datang ke sana, bahkan Bang Faisal udah berapa kali ke sana? Alhamdulillah lebih dari 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin. Bahasa Indonesia ini seperti menjadi second language, betul nggak? Betul sekali, Ustaz. Bahkan ya, terutama di Madinah dan Mekah. Bahkan uangnya, Ustaz, uang rupiah itu berhak bisa jajan. Kalau kita mau belanja, ibu-ibu mau belanja nggak usah pakai bahasa Arab. Haji, sini murah. Iya, benar nggak? Betul. Itu kan satu fakta atau fenomena yang luar biasa. Iya. Nah, saya mengaitkannya ini dengan ini satu keajaiban. Ya, keajaiban. Kenapa keajaiban? Karena kalau kita kembali ya, kita lihat kondisi Ka'bah secara geografis itu berada di lembah, satu lembah yang gesang, nggak ada tanaman, batu semua sekelilingnya bukit berbatuan, ya kan? Saya pernah tuh waktu itu kita sholat di Hilton ya, atau hotel Hilton tuh ada musola, saya perhatiin benar, subhanallah, saya pas baca surat Ibrahim ayat 37, bunyinya Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan. Ini Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunanku di satu lembah biwadin wairi za'in, yang tidak ada tanaman satupun, gesang, tandus, nggak ada air lagi. Maka kisahnya Siti Hajar balik gitu kan, mencari air, muncullah Zam-Zam. Indah baitikal muharram, di rumahmu yang suci ya Allah, yang disucikan. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Tujuannya wahai Tuhan kami ada mereka mendirikan sholat. Nabi Ibrahim di sini berdoa, faj'al afidatan minan nas. Maka jadikan hati manusia cenderung kepadanya. Ya, tahwi ilaihim, cenderung kepadanya. Jadi secara logikanya begini, kenapa saya anggap keajaiban secara logika? Siapa sih yang mau datang ke tempat yang begitu, Bang Faisal? Kalau mau jalan-jalan enak maaf ya, misalnya di Singapura, di Puncak kalau untuk saat ini ya. Tapi kita melihat luar biasa. Nggak usah jauh-jauh lah, kita sendiri aja, mungkin Bang Faisal mungkin sudah merasakan ya. Sangat, Pak. Dan banyak teman-teman yang bilang, kayaknya mendingan di Madinah. Belum pulang, belum sampai Indonesia pun kadang rasa ingin balik lagi. Iya, betul. Baru sampai, aduh kangen, aduh rindu gitu. Maka jadikan hati manusia condong kepadanya. Berarti bisa disimpulkan harusnya orang yang sudah pernah melaksanakan umroh dan pernah melaksanakan haji kembali ke Indonesia tuh harusnya lebih, rasa syukurnya harus berlebih. Nah, sebenarnya bukan hanya rasa syukur, karena umroh haji kan bukan hanya mengajarkan syukur. Nanti kan dari lafaz talbiyah aja yang kita angkat gitu ya. Nanti ke depan mungkin kita angkat dari amalia lain yang ada di umroh haji. Ya, gitu Ustaz.
Ya untuk sementara ini begitu dulu Ustaz, jangan Baik, kepanjangan. Bang Faisal, terima Nanti kasih. malah pusing lagi. Kepala mau pecah lagi. Masih banyak waktu kita. Iya, insya Allah. Iya. Makasih Ustaz. Ya, ya. sama-sama Bang Faisal. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga ke depannya kita akan membahas yang lebih bagus lagi, untuk terutama bab umroh ya, karena seperti Ustadz bilang animonya sangat besar dan kita harus membekali diri kita dalam menjalankan umrah ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini kepada teman-teman untuk mendukung kami supaya mengembangkan ilmu-ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita Amin, semua. amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله